Pak Kang Ebet telepon, suruh cari kiriman. Kita anak buah nurut aja, jalan aja. Karena malam hari ini adalah acara doa, saya akan berbicara tentang doa. Kita kadang-kadang bertanya, kenapa sih kita mesti berdoa? Apa sih untungnya kita berdoa? Kadang-kadang kita bertanya itu, kepada siapa kita berdoa? Tadi kita udah dengar kesaksian dari Yung Hok. Dia kena stroke, sakit penyakit. Dia percaya, dia doa. Tuhan buka jalan. Saya berkeyakinan begini, doa itu ya bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Camkan tuh. Doa membuat yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Pikiran kita terbatas. Tapi Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan, dia tidak terbatas. Jadi kita mesti datang kepada dia. Kalau bicara tentang apa sih untungnya berdoa? Oh, terlalu banyak. Yung Ho bersaksi, dia sakit berdoa, Tuhan pulihkan. Banyak kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Nah, malam hari ini, saya akan bacakan satu ayat dalam Alkitab yang singkat, yang pendek. 1 Tesalonika 5, ayat 17 mengatakan demikian. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5, ayat 17. Tetaplah berdoa. Ayat ini singkat. Tetaplah berdoa. Jadi kata tetaplah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lakukan. Kenapa? Ini perintah. Enak nggak enak, tetap berdoa. Ada masalah, tetap berdoa. Ada persoalan, berdoa. Banyak kangkau, berdoa. Lagi senang, berdoa. Kenapa? Ini perintah. Jadi keadaan enak nggak enak, suka nggak suka, bahkan ketika hidup tidak seperti biasanya, kita tetap berdoa. Hebatnya Tuhan. Kenapa kita mesti berdoa? Allah yang kita sembah itu Allah yang penuh dengan kuasa. Hebatnya gini, nggak ada di kolong langit ini berani ngomong begini. Di kolong langit, baik itu nabi, rasul ataupun juga, segala kuasa ada dalam tanganku. Di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Mana ada orang kalau berani bicara begitu? Di sorga dia berkuasa, di bumi dia berkuasa, di dunia orang mati pun dia tetap berkuasa. Itulah Yesus yang mengatakan begitu. Jadi kalau kita lihat baca Alkitab, Yesus pun berdoa. Dia ajak murid-muridnya. Siapa yang diajak? Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Dan naik ke bukit. Dia berdoa. Jadi Yesus aja Tuhan, dia Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya berdoa. Masa kita umat tidak mau berdoa? Apa kita lebih hebat dari Tuhan Yesus? No. Jadi ini ada perintah, tetaplah berdoa. Saya menghimbau pada teman-teman, kita tingkatkan jam doa kita. Kenapa tingkatkan jam doa kita? Karena di akhir zaman ini, masa sulit lagi sukar. 2 Timotius 3 ayat 1 bilang ini. Kita hidup di akhir zaman. Ada kesulitan yang luar biasa. Jadi kalau sulit, sukar, mau kepada siapa kita mau datang? Datang kepada manusia, dia juga susah. Datang kepada manusia, dia juga mengalami problem. Tapi Allah kita, Yesus Kristus namanya, tidak punya masalah. Dia hebat, dia luar biasa. Nah, malam hari ini saya mencatat ada 3 hal. Kenapa kita harus doa? Doa membuat Allah dalam Kristus Yesus ingat kepada kita. Kalau teman-teman semua nih berdoa, Tuhan ingat loh. Karena bukan saya yang ngomong, Tuhan ingat. Alkitab yang mengatakan. Kita kan pernah baca dalam Kejadian 8 ayat 1 bilang begini. Kejadian 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh, ingat Nabi Nuh, dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Bayangin, waktu banjir dahsyat datang, Nuh Tuhan kasih hikmat, bikin kapal, bikin bahtera. Semua binatang di bawah sepasang-sepasang, yang liar apapun juga. Ngapung di atas berapa puluh hari itu. Tapi Tuhan ingat, ada Nuh nih, yang terlalu binatang. Maka Tuhan surutkan air. Tuhan ingat akan Nuh. Siapa lagi yang Tuhan ingat? Kita mengenal cerita tentang Hana. Hana Alkitab bilang, dia perempuan mandul. Dalam 1 Samuel 1 ayat 19, Hana itu dikatakan mandul
Dan suaminya Elkana menikah kembali. Suaminya menikah lagi, Penina punya anak. Bayangin, sih kan ada ibu-ibu. Suaminya nikah kembali, punya anak. Istri tuanya nggak punya anak. Tiap hari dihina. Bahasa Prancisnya dikuabo. Dihina terus. Mandul, mandul. Sakit nggak hatinya? Sakit. Menderita. Dia datang kepada Tuhan. Alkitab mencatat satu. Waktu Hana datang ke bait Allah, dia berdoa kepada Allah. Sampai Imam Eli terkecoh. Dia anggap Hana itu perempuan dursila. Pagi-pagi udah mabuk anggur. Tapi Hana bilang, Tuanku, Imam Eli, aku bukan perempuan dursila. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Allah. Dengan hancur hati, dia berdoa. Minta apa? Dia minta anak. Dia nangis di hadapan Tuhan. Hana itu luar biasa contoh buat kita. Dia punya masalah berat, persoalan berat. Dia nggak datang ke mertuanya, dia nggak datang ke papa mamanya, dia nggak datang ke pendetanya, dia nggak datang kepada teman-temannya, tapi datang pada Tuhan. Dia berdoa. Kita mencatat waktu Hana bersetubuh dengan suaminya Elkana, Tuhan ingat dia. Itu di 1 Samuel 1 ayat 19. Ketika Hana bersetubuh dengan suaminya, Tuhan ingat dia. Apa yang Tuhan lakukan? Ingat Hana? Dia bukakan kandungannya. Nggak mungkin kan? Udah disebut mandul. Tapi dia berdoa. Tuhan ubah. Kemandulan menjadi yang tidak lazim. Tuhan bukakan kandungnya. Bahkan Hana punya seorang anak. Siapa nama anaknya? Samuel. Seorang nabi yang pakai Tuhan luar biasa. Anak hebat. Makanya kalau kita datang ke Tuhan, minta. Tuhan kasih yang hebat. Yang luar biasa. Jangan minta kepada manusia. Nanti kita kecewa. Banyak. Jadi kalau kita berdoa setiap hari. Saya lihat ya regional DKI 1 ini ya luar biasa doanya. Saya bisa bilang doa. Bilang. Hebat-hebat orang pergi itu. Saya pikir inilah DKI 1 diberkati Tuhan luar biasa. Dan saya juga melihat chapter yang berdoa, chapter yang hidup. Chapter yang tidak berdoa, chapter akan mati. Kenapa? Chapter yang berdoa, chapter itu mengundang Tuhan. Hadirat Allah ada. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang berat menjadi ringan. Jadi kita harus tetap berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita berdoa. Kenapa? Tuhan akan ingat kita. Orang kaya aja ingat kita kecepatan berkat. Tapi Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia pencipta orang-orang kaya. Dia sendiri Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ingat kita. Kalau Tuhan ingat kita, betapa bangganya kita. Betapa bahagianya kita. Nggak ada persoalan yang tidak bisa diatasi. Pasti bisa diatasi. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kita harus tetap berdoa. Jadi keadaan enak, nggak enak. Kadang-kadang kita begini nih. Keadaan lagi ngemut, gue nggak doa. Lagi mood, gue doa. No. Tiap hari kita berdoa. Doa adalah nafas kekristenan kita. Doa yang membuat kita berubah. Yang kedua saya catat di sini. Doa membuat kita kuat dan berani. Kita kan perlu keberanian. Kita kan perlu kekuatan. Mau kepada siapa kita datang untuk menghadapi masalah, persoalan kita. Bahkan rumah tangga kita sedang kacau balau. Bisnis kita kacau balau. Bahkan anak-anak kita susah diatur. Bahkan istri, suami yang enggak beres. Tapi kita mesti tetap datang. Supaya apa? Kita kuat. Nah, dalam Alkitab ditulis, dalam Daniel 6 ayat 11, itu Daniel berdoa sehari 3 kali. Dalam Daniel 6, Daniel berdoa sehari 3 kali. Menghadap Yerusalem. Itu yang menjadi kebiasaan dia. Pola hidupnya. Jadi dia kalau nggak doa nggak enak. Sehari 3 kali dia berdoa. Menghadap Yerusalem. Itu kebiasaan yang dia lakukan. Biarlah doa ini menjadi kebiasaan kita. Ya, menjadi pola hidup kita untuk selalu berdoa. Saya ajarin anak-anak saya begini. Bangun pagi tetap sembahyang. Begitu kamu mau berangkat kerja, naik mobil, di mobil sembahyang. Turun dari mobil, masuk kantor, duduk sembahyang. Semua pekerjaan, persoalan, selain sama Tuhan. Biar Tuhan ambil alih. Kalau Tuhan yang ambil alih, kita enteng. Kita ringan.
kita enak, kita nggak berat. Dan saya suruh anak saya gitu. Tapi oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, anak-anak itu dengar-dengaran. Anak saya ada 5. 5-5-nya tuh mau gitu. Maka saya kalau pergi sama mereka, naik mobil dia, ayo, dia bilang, yang paling besar, Cici berdoa. Dia doa. Begitu pergi makan. Saya bilang, ayo Koko berdoa. Saya suruh anak saya, selalu saya suruhkan dia berdoa. Supaya apa? Melatih kebiasaan, jadi kesukaan, jadi kesenangan. Dan kalau kita udah menjadi kesenangan, nggak doa, rasanya nggak enak. Kita belajar dari Daniel. Kenapa Daniel bisa menjadi berdoa terus saat digagal dengan saudara? Dia kuat. Sampai doanya itu ya jadi masalah. Bahkan doanya itu jadi persoalan. Karena dia berdoa, dia harus masuk dalam gua singa. Tapi dia tidak takut. Dia kuat. Dia tenang. Secara manusia, Alkitab menulis, singa-singanya itu nggak dikasih makan. Bayangin. Buas. Kelaparan. Dani dilempar. Mesti kan diterkam. Tapi itu kenapa bisa nggak diterkam singa? Inilah kekuatan yang Daniel miliki. Jadi sekali lagi kepada teman-teman sekalian yang malam hari ini, biarlah kita mau tetap berdoa supaya dalam doa itu kita berkekuatan. Sekali lagi tentang Hana. Hana 1 Samuel 2 ayat 1. Hana bilang begini. 1 Samuel 2 ayat 1. Hana bilang begini. Lalu berdoalah Hana kepadanya. Katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku ditinggikan. Hana berdoa. Dia bilang tanduk kekuatan tinggikan. Dia merasa kekuatannya luar biasa waktu dia berdoa. Walaupun dihina, dia tetap berdoa. Dapat kekuatan. Kalau kita pun semua hidup lagi sulit, lagi sukar. Kalau kita tinggalin Tuhan, hancur kita. Tapi biar kita tetap berdoa. Minta apa? Kekuatan dari Allah. Yesaya 40 ayat 31 bilang begini. Yesaya 40 ayat 31, ayat yang sudah terkenal, semua teman-teman pasti tahu dan pasti hafal, mengatakan begini. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Kenapa? Dia menanti-nantikan Tuhan. Biarlah hidup kita juga menanti-nantikan Tuhan. Kita semua, Pak, Raja Wali yang naik terbang tinggi. Coba lihat Raja Wali kalau kita terbang. Angin makin kencang, dia terbang makin tinggi. Sayap dibentang aja, ditiup angin, makin melambung, makin tinggi. Demikian juga kita. Ada masalah, ada persoalan. Angkat tangan. Nantikan Tuhan. Tuhan angkat kita lebih tinggi. Masalah persoalan kita ada di bawah. Kita masih kuat. Kita masih cakap menanggungnya. Itulah hebatnya Yesus Kristus Tuhan kita. Nantikan Tuhan. Kalau kita menantikan Tuhan, kita tidak pernah kecewa. Tapi kalau kita menantikan manusia, teman kita yang hebat, yang luar biasa, kita kecewa. Jangan kata harap itu nih. Kalau kita berharap sama anak aja, bisa kecewa. Bisa kecewa. Tapi kita harap Tuhan aja. Tuhan bisa gerakan hati semua orang untuk datang pada kita. Tuhan bisa gerakan hati semua manusia ya untuk melihat kita. Saya kan punya anak 5. Waktu mereka masih remaja-remaja, saya juga cerita begini. Papi kalau kamu menikah, keluar. Nggak boleh tinggal di rumah. Karena kalau kamu tinggal di rumah, kamu nggak bisa mandiri. Gas, air, garam, apa semua di rumah komplit. Ada, nggak pernah beli. Listrik nggak pernah bayar. Tapi kalau kamu pisah, kamu bisa berdikari. Kamu bisa mandiri. Nikah ya, pindah. Akhirnya apa? Kita di rumah juga sendirian. Karena dia udah pernah keluar. Tapi puji Tuhan, mereka hatinya dijamah. Barusan nih sebelum ikut doa sup ya, anaknya laki-laki lagi, papi mau makan apa? Waduh, makan apa ya? Nasi campur, bakmi goreng, nasi goreng, enggak. Makan ketoprak aja deh. Nih, di depan saya ada ketoprak nih, belum dimakan. Ntar habis bawa makan ketoprak. Dia datang dibeliin.
Dia beli 2. Kok 2 kok? Iya. Papi 1, aku 1. Dia pulang lagi ke rumahnya. Rumahnya kebetulan dekat rumah Pak Benny, gang 7. Pak Benny gang 10, dia di gang 7. Dekat. Jadi kita harus menantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Persoalan, problem, penderitaan boleh menimpa kita, tapi kita tetap tegar. Kita tetap kuat. Kenapa? Bukan karena kita hebat. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Dia yang memberikan kita kekuatan. Jadi dalam hidup ini kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut. Kenapa? Kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang membuat kita kuat dan berani. Bayangin Sadrak, Mesak, Abednego diancam sama Raja Nebukadnezar. Lu kan nyembah patung gua, masuk dalam dapur api. Alkitab menulis, apinya itu dipanaskan 7 kali lipat. Takut nggak hukum mati? Tapi dia tenang. Bahkan dia bisa nantang raja. Dia dipanggil sama raja, raja bilang, begitu gong bunyi, kamu harus menyembah patung buatan saya. Dia bilang tidak. Kalau tidak, kata Raja Nebukadnezar, masuk dapur api. Dia bilang tidak, mengapa? Seandainya Allah yang kusembah tidak menolong aku tidak akan pernah menyembah patung buatan raja. Imannya luar biasa. Bagaimana dengan kita? Lalu ditantang. Ini kan banyak tantangan. Saya baca di Alkitab, saya lupa. Di Lukas apa di apa dah? Akan terjadi aniaya besar yang belum pernah terjadi sejak dunia ini dijadikan. Dan itu terjadi hanya 1 kali, kata Alkitab. Jadi ingat nih, akan terjadi aniaya besar. Itu pasti terjadi. Sekarang kuncinya, kita kuat nggak? Kita bisa nanggung nggak? Tapi oleh anugerah dan kemuliaan, kalau kita tiap hari berdoa, kita kuat. Kenapa kita kuat? Kita nggak takut mati. Karena kematian buat orang percaya, itu bukan akhir hidup. Camkan baik-baik. Buat kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kematian bukan akhir hidup. Dia bisa bunuh tubuh kita, tapi dia nggak bisa bunuh jiwa dan roh kita. Itu milik Kristus. Kematian bukan akhir hidup, tapi awal perjumpaan kita dengan Kristus Yesus yang menciptakan kita. Kita jumpa dengan Dia. Selama ini kita gak nyanyi kan? Aku ingin jumpa Yesus, ingin lihat Yesus. Disuruh pulang, mau nggak? Nggak mau. Tapi buat kita kematian bukan akhir hidup. Itulah timbul keberanian. Makanya orang-orang yang berdoa itu orang-orang yang hebat. Jadi Kang Ebet, Pak Ogan, dan semua teman-teman yang ada di DKI 1. Doa ini luar biasa. Saya salut kenapa jam 9, setiap jam 9 ya ada doa. Wah, Tuhan akan berikan kekuatan luar biasa. Kenapa? Orang yang berseru, orang yang berdoa. Yeremia 33 ayat 3 bilang begini loh. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Setiap seruan kita, ya itu ada jawaban. Ada orang kan bilang begini, aku udah berdoa, tapi nggak pernah jawaban. Bukan nggak ada jawaban, Tuhan udah jawab. Tapi kita nggak pernah dengar, kita budak. Yeremia 33 jelas tulis. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang belum kita ketahui. Bayangin itu Tuhan. Kita lihat yang orang buta. Dia berseru. Bartimius. Yesus anak Daud. Belas kasihan akan aku. Murid memang lu jangan ribut, diam aja. Tapi dia makin kencang, dia berseru. Yesus anak Daud. Belas kasihan akan aku. Yesus berhenti loh. Alkitab tulis. Dia tanya kepada Bartimius. Apa yang kau kehendaki? Aku ingin melihat. Karena dia buta. Hari itu juga dia disembuhkan dari butanya. Dia bisa melihat. Jadi ada masalah. Jangan berseru kepada anak, kepada orang tua, kepada teman. Berserulah ke atas. Pada Yesus Kristus Tuhan. Nah yang terakhir. Yang ketiga. Apa sih untungnya doa? Doa membuat Allah menjawab segala kebutuhan kita. Kita kan banyak kebutuhan. Dalam hidup ini. Jadi dengan doa. Allah menjawab segala kebutuhan kita. Banyak kebutuhan kita. Matius 7 ayat 8 bilang begini. Matius 7 ayat 8. Hanya yang meminta menerima. Kalau kita nggak minta, kita nggak nerima.
Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi Tuhan mau ada pengakuan dari mulut kita. Minta. Ada kan hamba-hamba Tuhan bilang, jangan minta-minta terus, namanya anak kecil. Bukan. Itu hak kita. Kalau saya bikin gini, begitu kita percaya kepada dia, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah, Allah berkuasa, berhak nggak tuh anak minta? Ini kan banyak bapak-bapak punya anak kita kan nggak minta bapak tetangga, mintanya sama kita. Pi, uang kuliah, pi, uang sekolah, pi, jajan, pi, beli buku, pi, sepatu robek. Semua minta begitu. Kita lihat, benar, kita beli. Alkitab bilang, kita aja bapak yang jahat, tahu pemberian yang baik. Apatah lagi Allah. Jadi hanya yang meminta, menerima. Sekali lagi, Bartimeus kan pengen melihat. Dia berteriak. Yesus tanya, apa yang kau kehendaki? Aku ingin melihat. Alkitab mencatat dalam Matius 9, 27-31 itu bagi baca dah. Matius 9 ayat 27-31 baca tentang Bartimeus yang buta. Jadi sembuhkan Tuhan. Karena dia pengen lihat. Dia minta kesembuhan. Tuhan kasih. Sekarang malam hari ini, apa keinginan kita? Belajar minta. Sebab ya, di Matius berapa tuh di Yohanes berapa tuh saya lupa. Ada ayat bilang begini. Apa yang diinginkan hatimu, hati saudara-saudara dan hati saya. Apa yang diinginkan hatimu, aku berikan. Kata Yesus. Supaya apa? Sukacitamu menjadi penuh. Jadi setiap ada keinginan, kalau kita minta, Tuhan kasih. Kenapa? Supaya kita bergembira, kita bersukacita. Tuhan mau kita selalu bersukacita. Kita kan punya anak, sekali lagi nih. Kita sedih nggak kalau tangan kita murung? Pasti tanya, kenapa sih kamu? Kenapa sih? Kenapa murung? Kenapa kok cici bergembira lu enggak? Kita mau anak-anak kita happy. Liburan kita jalan-jalan. Apa yang jalan-jalan? Supaya dia happy. Sama. Allah dalam Kristus Yesus membuat kita selalu ingin bergembira. Ya, ingin kita selalu bersukacita. Makanya apa yang di hati kita pengen nih? Minta, nanti lihat. Dia akan berikan supaya sukacita kita menjadi penuh. Yairus, ya kepala rumah ibadah, punya anak satu perempuan. Alkitab bilang mati itu anak. Anak Yairus meninggal, anak perempuannya mati. Dia lapor ke siapa? Yesus. Tuhan Yesus apa ini? Anaknya dibangkitkan, dihidupkan kembali. Jadi bagi Tuhan nggak ada yang mungkin. Yang menurut anggapan kita udah mati nih, udah mati, nggak ada harapan. Datang pada dia, dibangkitkan. Kayak Yuhok, yang kena stroke. Emang lama, tapi dia percaya, gue pasti sembuh. Iman kita itulah yang menyembuhkan kita. Jadi, siapa lagi yang ada Alkitab temukan dalam Alkitab? Perempuan yang mengalami pendarahan. Dia datang kepada Yesus. Banyak orang. Dia cuma bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dia pegang cuma ujung jubahnya doang. Rumbainya tuh. Yesus menunjukkan apa? Ya jamah. Begitu ya jamah, dia sembuh. Yesus berarti. Siapa yang jamah dia? Jangan berketakutan. Kenapa? Dari dalam diri Yesus ada keluar kuasa yang luar biasa. Perempuan itu yang sakit pendarahan. Puluhan tahun. Mengalami kesembuhan. Kita punya masalah. Masalah apa sih? Puluhan tahun. Minta jubah Yesus kita jamah. Pegang dia. Orang kusta jadi disembuhkan. Alkitab ngajarin kita begini. Yakobus 5 ayat 13 bilang begini. Jikalau kamu menderita, berdoalah. Yakobus 5 ayat 13 bilang gini. Jelas loh. Kalau kita menderita, berdoa. Beban berat, sembahyang. Jadi kita hidup kita nih sebagai orang percaya, cuma angkat tangan aja. Kalau kita angkat tangan, Yesus turun tangan. Kalau kita nggak pernah angkat tangan, Tuhan nggak pernah turun tangan. Jangan jadi orang Kristen yang sombong. Angkat tangan sama Tuhan. Kita butuh dia. Hidup ini kita butuh Tuhan. Dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Segala kuasa dalam tangannya. Kita butuh dia. Jadi hidup ini kita jadi tenang. Kenapa kita tenang? Karena
Setiap masalah, setiap persoalan, pasti ada jalan keluar. Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, masalah, persoalan, jangan pernah takut. Yesus kan selalu bilang, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kata orang-orang sih yang pernah catat, di dalam Alkitab, Perjanjian Baru, ada 365 kali kata jangan takut. Saya belum pernah baca, cuma kata orang. Tapi saya yakin dan percaya. Jadi hari 1 tahun itu kan 365 hari. Tiap hari Yesus bilang begini, jangan takut, jangan takut. Kita aja bilang ke anak-anak kita nih, begitu ada persoalan begini-begini nih, jangan takut, ada papi. Jangan takut, ada papi. Anak-anak saya tuh kalau ada masalah persoalan lapor, pi, aku gini-gini. Saya bilang gini, jangan takut. Ntar papi kasih cara untuk jalan keluar. Kamu hadapin, doa. Jadi kita nggak boleh takut. Setiap masalah kita nggak ada istilah jalan buntu. Buat orang percaya nggak ada istilah madesu. Tahu madesu? Masa depan suram nggak ada tuh, nggak berlaku. Masa depan Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya penuh dengan pengharapan. Masa depan kita cemerlang. Masa tua kita bahagia. Kenapa? Tuhan tuntut kita. Tuhan ingat kita. Tuhan pasti cukupi. Pernah baca ayat Filipi 4 ayat 19 bilang apa? Filipi 4 ayat 19 begini. Allahku, Filipi 4:19, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Bayangin tuh, Allah mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaannya. Jadi kita bersyukur punya Allah dalam Kristus Yesus yang luar biasa. Makanya ayat ini yang kita baca tadi 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kata-kata singkat, tetaplah berdoa. Jadi himbauan saya buat teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun persoalan kita, bahkan ketika hidup kita tidak seperti biasa. Biasa ada suami, biasa ada istri, biasa ada duit, biasa ada rumah, biasa enak deh, tiba-tiba berubah. Semuanya tidak seperti biasa. Istri nggak ada, suami nggak ada, anak-anak jauh dari kita, keuangan ekonomi kita masalah, kesehatan menurun. Jangan takut, Tuhan tetap pelihara. Selama kita mengandalkan Dia, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Jadi camkan baik-baik, orang yang berdoa mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah saya berbicara, tapi Roh Kudus mengingatkan kita. Haleluya. Ya, akan Tuhan. Apapun terjadi, tetap berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu sebentar. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik bagi kami. Firman-Mu mengingatkan kami, Tuhan. Tetaplah berdoa. Apapun keadaan kami, apapun masalah kami, apapun problem kami, Tuhan kami tetap percaya. Kami mau tetap berdoa kepada-Mu. Tuhan, Kau sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kau ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus mengingatkan kebenaran firman-Mu kepada kami, Tuhan. Jikalau kami berdoa, Tuhan ingat kepada kami. Tuhan, betapa bahagianya kami, Tuhan bisa ingat kami. Doa membuat kita kuat dan berani dalam menghadapi masalah persoalan hidup. Doa membuat Allah menjawab segala kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan, dan pujilah Engkau kekal selamanya. Berkati kami semua yang hadir dalam Zoom ini, Tuhan. Jangan lewatkan kami, satu persatu Kau berkati. Dan iman percayanya boleh bertambah-tambah. Kristus Yesus dipermuliakan. Dan pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.